Taufik. Sekarang aku sedang berkuliah di Universitas Agung Podomoro Jember dan menempuh pendidikan di program studi keBKA, bimbingan dan konseling, dan salah satu mata kuliah yang aku sukai sekarang adalah konseling krisis. Jika ingin tahu, yuk simak berikut. Nah, sekarang aku menjelaskan apa sih itu konseling krisis. Nah, konseling krisis adalah bentuk layanan psikologis atau dan emosional yang dirancang untuk membantu individu menghadapi situasi mendesak atau traumatis yang mengganggu keseimbangan dan emosional mereka. Situasi krisis ini bisa berupa berbagai peristiwa seperti kehilangan orang terkasih, bencana alam, dan kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Dirasakan sebagai kesulitan yang tidak dapat ditoleransi dan melebihi sumber daya serta kemampuan seseorang untuk mengatasinya itu. Berbeda dengan konseling pada umumnya yang mungkin membutuhkan waktu lebih panjang, konseling krisis bersifat langsung berinteraksi pada tindakan berjangka pendek. Tujuannya adalah memberikan bantuan segera dan dalam berbagai bentuk, baik psikologis, emosional, bahkan terkadang melibatkan bantuan finansial atau hukum jika diperlukan. Nah, tujuannya apa sih konseling krisis di sini? Tujuan yang pertama, memberikan bantuan segera, fokus penanganan pada masalah yang paling mendesak untuk menstabilkan kondisi psikologis tersebut. Yang kedua, mengembalikan keseimbangan, membantu individu untuk kembali berfungsi secara normal dan mendapatkan kontrol dan emosi serta pikiran mereka. Ketiga, mengidentifikasi sumber daya, membantu konseling menemukan kekuatan dan sumber daya internal maupun eksternal yang bisa digunakan mengatasi krisis. Yang keempat, mengamalkan mekanisme coping, mengajarkan strategi dan keterampilan untuk menghadapi dan mengelola krisis yang sedang terjadi di masa sini dan masa depan. Mencegah dampak jangka panjang. Nah, yang terakhir ini, tujuan yang terakhir, meminimalkan risiko dampak negatif jangka panjang seperti trauma, depresi, atau kecemasan kronis. Untuk prinsip-prinsip konseling krisis itu ada beberapa. Yang pertama, urgensi, penanganan segera bersifat krisis dan mendesak. Fokus pada masalah utama yang mengidentifikasi dan menangani masalah inti yang menyebabkan krisis. Yang ketiga, organisasi tindakan, mendorong konseling mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi situasi. Yang keempat, dukungan aktif konselor berperan aktif dalam memberikan dukungan emosional dan praktis, sederhana dan langsung menggunakan tujuan metode yang lugas sesuai dengan kondisi konseling yang mungkin sedang dalam tekanan emosional. Yang terakhir, kerahasiaan dan batasan profesional. Nah, ini menjaga privasi konseling sambil tetap memperhatikan batasan etika dan profesionalisme. Dan untuk tahapan sendiri dalam konseling krisis itu ada berapa nih? Wah, lumayan banyak ya. Kita ambil dari 3 contoh saja ya. Membangun hubungan dan menjaga keamanan, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi konseling, serta membangun support hubungan yang baik agar konseling merasa percaya dan terbuka. Memastikan keselamatan fisik dan psikologis menjadi prioritas utama. Yang kedua, mengidentifikasi dan memperjelas masalah, membantu konseling mengidentifikasi dan memahami akar masalah yang memicu krisis serta dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional, menunjukkan empati dan meyakinkan konseling bahwa mereka tidak sendirian. Contoh kasus konseling krisis. Yang pertama, korban bencana alam, individu yang mengalami trauma pasca bencana seperti gempa bumi, banjir atau kebakaran. Yang kedua, korban kekerasan. Nah, di sini banyak sekali korban kekerasan ya teman-teman ya. Seorang yang baru mengalami kekerasan fisik, seksual ataupun emosional pasti tidak akan stabil di sini. Yang ketiga, kehilangan mendadak. Nah, ini kehilangan orang-orang tersayang ini ya. Secara tiba-tiba misalnya karena kecelakaan atau bunuh diri ini, teman-teman. Yang keempat, krisis keluarga, situasi seperti pencarian yang mendadak, pengungkapan perselingkuhan, konflik keluarga atau yang ekstrim. Yang terakhir, krisis kesehatan mental, individu mengalami serangan panik parah, pikiran untuk bunuh diri atau episode psikotik akut. Nah, konseling krisis ini menjadi intervensi vital dalam membantu individu sedang berjuang di tengah situasi sulit menemukan kembali stabilitas mereka. Nah, itu beberapa penjelasan tentang konseling krisis. Mungkin lebih lengkapnya lagi, yuk segera buka